Halo, selamat datang di channel YouTube Histologi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya Selvi Rahmawati akan menjelaskan mengenai pendahuluan histologi dan bagaimana cara mempelajari histologi. Sebelum mempelajari apa itu histologi, kita harus mengetahui bagaimana organisasi dari tubuh manusia. Sebagai unit paling kecil atau materi terkecil itu adalah atom. Kemudian atom ini akan berkumpul sehingga membentuk suatu molekul, salah satunya adalah materi genetik pada manusia yang disebut dengan atau dikenal sebagai DNA. Kemudian, sebagai unit fungsional terkecil dari kehidupan untuk menjalankan fungsi-fungsi tubuh adalah sel. Sel-sel ini apabila ia memiliki fungsi yang sama, kemudian akan bergabung untuk menjalankan fungsi tersebut, sehingga membentuk suatu struktur yang disebut sebagai jaringan. Jaringan akan bergabung dengan jaringan lainnya untuk menjalankan suatu fungsi yang disebut sebagai organ. Organ kemudian akan bergabung dengan organ lainnya sehingga membentuk suatu sistem organ, dan sistem organ ini akan bergabung untuk menjalankan fungsi, bersinergi menjalankan fungsi kehidupan sehingga membentuk suatu level organisme sebagai level tertinggi pada tubuh manusia. Kemudian apa itu histologi? Histologi berasal dari kata histo yang berarti tisu atau jaringan, dan logos yang berarti study. Jadi histologi adalah suatu ilmu yang mempelajari jaringan tubuh dan bagaimana jaringan tersebut akan tersusun untuk membentuk suatu organ. Ada beberapa istilah-istilah yang akan banyak ditemui dalam belajar histologi. Salah satunya adalah istilah yang menggambarkan arah dalam histologi dan juga dalam ilmu anatomi. Di sini ada gambar tubuh manusia. Dari sumbu tubuh ke arah atas atau bagian atas tubuh disebut sebagai istilah superior. Sedangkan ke arah bawah ini dikenal sebagai istilah inferior. Kemudian ada juga istilah anterior dan posterior. Anterior ini menggambarkan arah depan, dalam hal ini pada tubuh manusia itu menggambarkan arah ventral. Ventral itu ke arah perut. Kemudian untuk posterior ini menggambarkan arah belakang. Dalam hal ini adalah arah dorsal atau arah tulang belakang. Kemudian ada juga istilah distal dan proksimal, di mana distal ini dia adalah arah yang menggambarkan arah yang menjauhi sumbu tubuh, sedangkan proksimal ini mendekati ke arah sumbu tubuh. Kemudian ada juga istilah medial dan lateral, di mana medial ini dia akan mengarahkan arah tengah, sedangkan lateral ini adalah arah samping. Dalam hal ini, lateral ini ada dua yang kita kenal nanti, ada arah dekstra atau kanan dan juga sinistra atau kiri. Ini adalah lebih lengkapnya mengenai istilah-istilah arah yang banyak digunakan dalam istilah histologi. Selain istilah arah, dalam histologi juga akan banyak ditemui adanya istilah bidang yang menggambarkan arah potongan. Karena histologi ini adalah ilmu yang pelajari terkait jaringan yang strukturnya mikroskopik, maka pengetahuan mengenai bidang dan juga potongan ini penting untuk dipelajari dalam histologi. Kita akan lebih dahulu mempelajari arah-arah bidang. Di sini ada bidang transversal. Bidang transversal ini membagi tubuh menjadi arah superior dan inferior. Kemudian yang kedua ada arah frontal. Arah frontal ini membagi sumbu tubuh menjadi arah anterior dan posterior atau ventral dan dorsal. Kemudian ada juga arah sagittal, di mana ini membagi sumbu tubuh menjadi lateral, menjadi dua lateral. Dikenal adanya mid sagittal, itu biasanya lebih ke tengah, dan juga parasagittal, biasanya lebih ke arah lateral, baik dekstra maupun sinistra. Kemudian ada juga arah oblik atau bidang oblik, di mana oblik ini dia adalah potongan yang miring.
Di sini kira-kira gambaran bidang untuk aplikasi pada potongan pada organ otak dalam hal ini atau cerebrum di sini. Nah, mengapa arah ini penting? Karena salah satunya arah ini akan menggambarkan bagaimana suatu organ itu akan dipotong dalam pembuatan sediaan histologis. Sehingga potongan bidang yang berbeda akan menghasilkan struktur histologi yang nantinya akan teramati berbeda dalam mikroskop. Sebagai contoh di sini adanya potongan transversal yang membagi arah superior dan inferior di sini pada otak. Nah, arah transversal ini apabila dipotong, apabila organ otak dipotong secara transversal, maka akan menggambarkan struktur yang demikian. Kemudian apabila otak ini dipotong dengan arah frontal, di mana ini terbagi menjadi area anterior dan posterior, maka akan terlihat struktur mikroskopik yang seperti ini dari suatu sediaan otak. Dan apabila dia dipotong secara sagital atau kita kenalnya sebagai potongan membujur ya, atau potongan memanjang, membagi dua lateral, maka terlihat struktur seperti ini. Potongan-potongan ini akan tergantung struktur apa saja yang nantinya hendak kita amati dalam pembuatan sediaan histologis. Kemudian mungkin menjadi pertanyaan sebenarnya bagaimana sebenarnya kita akan belajar histologi, karena histologi kan adalah ilmu mikroskopik ya, jadi tidak kebanyakan tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang, tapi kebanyakan menggunakan alat bantu yang disebut mikroskop. Bagaimana suatu organ itu dapat, yang tadinya besar, itu dapat kita amati di bawah mikroskop dan itu akan berukuran sangat kecil ya. Di sini ada ilmunya itu disebut sebagai histoteknik. Nah, bagaimana cara histoteknik ini diaplikasikan? Bagaimana suatu organ itu kemudian dapat teramati struktur mikroskopiknya di bawah mikroskop. Yang pertama, dari potongan suatu organ yang besar, kita akan memotong kira-kira kurang lebih panjang kali lebarnya adalah sekitar 1 cm, jangan terlalu besar. Nah, kemudian organ ini akan dimasukkan ke dalam suatu larutan fiksatif. Fungsi larutan fiksatif di sini adalah untuk menghentikan proses autolisis agar kondisi jaringan yang sudah mati itu kondisinya sama dengan pada saat jaringan tersebut masih hidup, sehingga representatif apabila kita amati di bawah mikroskop. Nah, kemudian dari fiksasi, dari istilah lainnya adalah di sini adalah pengawetan, bisa menggunakan formalin, bisa menggunakan neutral buffer formalin dan sebagainya. Kemudian kita akan lanjutkan ke proses dehidrasi. Dehidrasi ini fungsinya adalah untuk menarik air yang masih ada pada jaringan tersebut. Kenapa air ini ditarik? Selain air juga kita akan menggantikan, menarik larutan fiksatif agar nanti jaringan ini, bagian yang kosong yang sudah ditarik airnya, ini akan bisa digantikan oleh suatu medium embedding. Apa itu medium embedding? Akan saya jelaskan lebih lanjut nanti ya. Nah, selanjutnya dehidrasi ini kita lakukan dengan menggunakan alkohol bertingkat. Nah, selanjutnya setelah proses dehidrasi, maka akan lanjutkan dengan proses clearing. Proses clearing ini tujuannya adalah untuk menghilangkan semua agen dehidran yang kita gunakan tadi dan juga digantikan dengan agen clearing agar nanti jaringan ini pada saat proses selanjutnya itu dapat digantikan dengan agen embedding. Kemudian kita akan masuk, setelah clearing kita akan masuk ke fase infiltrasi, di mana di sini jaringan itu direndam pada suatu medium embedding. Dalam hal ini adalah biasa digunakan parafin atau lilin. Lilin khusus untuk pembuatan sediaan histologis itu dilakukan pada suhu tinggi. Fungsinya adalah tadi agar jaringan-jaringan yang tadi sudah ditarik airnya itu digantikan dengan medium embedding. Biasanya setelah proses infiltrasi ini jaringan kemudian akan menjadi keras. Nah, kemudian selanjutnya setelah diinfiltrasi akan dilakukan penanaman jaringan. Di sini jaringan akan ditanam di suatu medium
embedding dalam hal ini biasa digunakan parafin cair, kemudian dibiarkan hingga parafin tersebut mengeras. Nah, dari sini pentingnya proses embedding ini adalah agar, kenapa kita harus menanam suatu jaringan tersebut, dibekukan dalam suatu medium embedding, agar jaringan ini dapat dipotong setipis mungkin, dan jaringan ini tidak rusak ketika dipotong. Tipisnya seberapa tipis, seberapa tebal, tipis suatu jaringan tersebut untuk dapat diamati dalam mikroskop adalah kurang lebih sekitar 4-6 mikron, tergantung kebutuhan juga. Nah, kemudian setelah ditanam dalam suatu media embedding, maka selanjutnya kita akan memotong jaringan tersebut setipis mungkin, kurang lebih 4-6 mikron, biasanya untuk pewarnaan rutin. Baru di sini pemotongan dilakukan menggunakan mikrotom. Ini adalah suatu alat khusus untuk membuat atau memotong sediaan histologis. Setelah dipotong, kemudian baru preparat tadi akan potongannya kita letakkan di glass object, baru kemudian akan kita warnai. Nah, pewarnaan sendiri dalam pewarnaan histologis ini ada berbagai macam. Namun yang paling sering digunakan sebagai pewarnaan rutin adalah pewarnaan hematoksilin eosin yang kurang lebih nanti akan memunculkan warna yang demikian. Nah, di sini dapat kita amati bahwa terlihat adanya suatu struktur inti sel dan juga sitoplasma. Nah, dalam membuat sediaan histologis tadi, yang diperlukan adalah suatu orientasi yang tepat, terutama dalam proses penanaman, karena nanti kita akan memotong sesuai bidang yang kita butuhkan untuk diamati. Seperti tadi slide sebelumnya sudah saya bahas mengenai bidang dan potongan. Di sini mungkin saya lebih gambarkan lagi pentingnya orientasi histologi ketika memotong dalam pembuatan sediaan histologis. Sebagai contoh di sini yang gambar A adalah gambar struktur intestinum ya, yang bentuknya seperti saluran seperti ini. Intestinum ini dalam pembuatan sediaan histologis biasanya akan kita potong secara transversal atau potongan melintang. Di sini juga penting penanaman atau pengambilan posisi pada saat memotong jaringan tadi. Apabila kita mengambil posisi yang sebelah sini, maka akan terbentuk struktur yang seperti ini. Maka nanti ketika kita melihat di bawah mikroskop akan terlihat struktur bulat seperti ini. Yang di tengah ini adalah lumennya atau bagian saluran yang berongga. Nah, apabila kita memotong di bagian ini, maka akan terlihat struktur lonjong seperti ini. Nah, hal ini menjelaskan mengapa orientasi histologi itu penting untuk dipelajari dan juga penting dalam pembuatan sediaan histologis. Selanjutnya ini adalah review kembali mengenai potongan otak seperti ini. Apabila kita ingin mengamati struktur seperti ini, maka kita akan memerlukan potongan yang transversal. Maka kita memotong, proses embedding harus dilakukan dengan posisi demikian dan potongan dilakukan dengan memotong bidang sedemikian untuk membagi antara superior dan inferior. Begitu juga untuk potongan frontal. Ini adalah contoh hasil pembuatan sediaan histologis pada organ ginjal dan organ hepar atau hati. Nah, di sini kurang lebih nanti kita akan melihat suatu struktur yang sedemikian warnanya untuk pewarnaan rutin atau pewarnaan HE yang akan banyak kita temui pada saat praktikum mata kuliah histologi. Nah, di sini akan terlihat struktur yang berwarna ungu keping-pingan. Ungu di sini menggambarkan inti sel, sedangkan pinknya adalah menggambarkan sitoplasma. Sesuai dengan zat warna yang kita gunakan pada proses pembuatan sediaan histologis, yaitu hematoksilin dan eosin.